Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam duka yang dalam, manusia bisa kehilangan arah, bahkan lupa batas antara kasih dan kehancuran. Namun sebesar apapun kesalahan, penyesalan yang tulus dan keberanian untuk bertanggung jawab adalah langkah pertama menuju pengampunan. Luka memang tak bisa dilupakan, tapi bisa dipulihkan jika hati masih mau membuka pintu maaf. Dalam video kali ini kami akan menyuguhkan berbagai kisah cerita yang mungkin menarik untuk Anda simak. Semoga Anda dapat berimajinasi, berfantasi, dan terhibur di setiap cerita yang kami sajikan. Pagi itu langit mendung menggantung di atas atap rumah kecil, yang dulu dipenuhi tawa bocah kecil bernama Iqbal. Kini keheningan menyelimuti setiap sudut ruangan. Sylvia duduk di lantai kamar Iqbal, memeluk baju mungil berwarna biru laut yang masih menyimpan aroma anaknya. Sudah 3 minggu berlalu, sejak Iqbal mengembuskan napas terakhirnya karena demam berdarah. Usianya baru 3 tahun. Dokter bilang, kalau saja penanganannya lebih cepat, nyawanya mungkin bisa diselamatkan. Tapi hari itu rumah sakit penuh sesak, dengan anak-anak yang mengalami gejala serupa. Sylvia dan Rizky suaminya hanya bisa berdiri di lorong UGD, sambil mendekap Iqbal yang tubuhnya kian lemas. Ketika dokter akhirnya mengambil alih, semuanya sudah terlambat. Kematian Iqbal menjadi pukulan paling telak dalam hidup Sylvia. Setelah melahirkan Iqbal, dokter memperingatkan bahwa rahimnya terlalu lemah untuk kehamilan berikutnya. Risiko yang terlalu besar bisa membahayakan nyawa dirinya dan janin. Iqbal adalah segalanya bagi Sylvia. Bukan hanya anak semata, tapi juga harapan, cahaya, dan pelengkap hidup. Sejak kehilangan anaknya, ia berubah. Tidak lagi berbicara, tidak makan dengan normal, dan lebih sering mengunci diri dalam kamar. Sesekali, terlihat berjalan di rumah dengan daster lusuh, rambut acak-acakan, dan mata sembab yang tak kunjung sembuh. Depresi menggerogoti dirinya sedikit demi sedikit. Rizky suaminya sudah melakukan berbagai cara. Ia membawa Sylvia ke psikolog, ke terapis, bahkan ke pengobatan alternatif. Namun semuanya berkata hal yang sama. Butuh waktu, butuh kesabaran. Rizky mencoba tetap kuat, tapi pekerjaannya sebagai staf gudang di pabrik tak memberinya waktu luang untuk terus berada di sisi Sylvia. Dan itulah yang membuat Pak Siswanto, ayah Rizky, akhirnya memutuskan tinggal sementara di rumah mereka untuk merawat menantunya. Ia tak tega melihat anak dan menantunya seperti itu. Ia ingin mencoba untuk membantu sekuat yang ia bisa. Pak Siswanto adalah pensiunan guru yang dikenal ramah dan sabar. Istrinya telah lama tiada, dan kini ia hidup sendirian di rumah tua di pinggir kota. Ketika tahu kondisi Sylvia memburuk, ia langsung datang. Bukan hanya sebagai ayah dari Rizky, tapi juga sebagai seorang lelaki tua yang tak ingin cucunya pergi sia-sia, tanpa meninggalkan kekuatan untuk orang tuanya bertahan. Sejak hari itu ia yang menyiapkan makan untuk Sylvia, membersihkan rumah, bahkan kadang ia bantu untuk memandikan Sylvia saat perempuan itu tak lagi mampu mengurus dirinya sendiri. Semua dilakukannya dengan tulus. Namun ada hal-hal yang tak bisa ia lawan dalam dirinya. Melihat Sylvia setiap hari dalam kondisi rapuh, tubuhnya yang lemah, sorot mata kosong, dan pakaian seadanya, membuat Pak Siswanto sering merasa gundah. Ia mencoba mengusir pikiran-pikiran tak pantas yang kadang muncul. Namun, ia juga manusia. Seiring waktu naluri lelaki yang terpendam puluhan tahun, sejak istrinya tiada mulai terusik. Ia berusaha menahan diri, beristighfar setiap kali pikirannya melenceng. Tapi rasa dekat itu, rasa kasihan, dan rasa yang tak bisa ia namai semakin menyatu dalam perhatiannya pada Sylvia. Ia tak ingin merusak segalanya, tapi batinnya mulai retak oleh pergulatan yang sunyi. Pagi demi pagi pun berlalu, dengan rutinitas yang sama. Rizky berangkat kerja pukul 7, meninggalkan Sylvia dalam pengawasan penuh Pak Siswanto. Lelaki tua itu bangun lebih pagi, memasak sarapan, dan menyiapkan teh hangat di meja. Ia membangunkan Sylvia dengan lembut, seringkali menemukan putrinya itu
masih terlelap di atas kasur tanpa selimut. Tubuhnya menggigil dalam daster tipis yang mulai lusuh. Ia menyelimuti Sylvia, mengusap keningnya, dan terkadang duduk di samping tempat tidur selama berjam-jam, hanya untuk memastikan ia masih bernapas dengan tenang. Namun, diam-diam kedekatan itu membentuk sesuatu yang tak bisa ia kendalikan. Pak Siswanto mulai gelisah. Ia merasa dirinya berada di batas tipis antara kasih sayang dan godaan. Sylvia seringkali tidak sadar kalau dasternya tersingkap saat tidur. Terkadang ia menatap wajah menantunya terlalu lama. Ada getar aneh di dalam dadanya, yang bukan sekadar belas kasih. Ia marah pada dirinya sendiri setiap kali rasa itu muncul. Astagfirullah, bisiknya setiap kali keluar dari kamar Sylvia. Ia tahu perasaan ini adalah racun, tapi racun itu entah bagaimana, makin lama makin menyusup halus ke dalam pikirannya. Lalu pagi itu pun datang. Sekitar pukul 9, rumah begitu sunyi. Rizky sudah pergi bekerja, dan suara tetangga pun hampir tak terdengar. Pak Siswanto membuka pintu kamar Sylvia karena mendengar suara isak kecil. Ia melihat Sylvia duduk di pojok kamar, memeluk bantal kecil bergambar kartun, tubuhnya gemetar. "Nak, ada apa?" ucapnya pelan sambil melangkah masuk. Sylvia menoleh tanpa ekspresi. Air matanya mengalir tanpa suara. "Aku capek ya," suaranya dengan lirih. Pak Siswanto langsung menghampirinya dan memeluknya erat. Ia tak tahu harus berkata apa, selain mencoba meredakan kepedihan itu dengan pelukan. Sylvia tak berkata apapun. Ia hanya menyandarkan wajah di dada ayah mertuanya. Napasnya tak beraturan, tubuhnya terasa dingin. Namun, ada getaran yang terasa sampai ke ujung jari Pak Siswanto. Ia tahu ini saat yang sangat rapuh. Pelukan itu terlalu lama. Tangan Pak Siswanto bergerak ke punggung Sylvia, mengelus pelan. Wajahnya menunduk ke rambut Sylvia, dan tanpa sadar, ia mencium ubun-ubunnya. Hidungnya mengendus aroma tubuh yang membuat pikirannya terpecah dua, antara kasih dan keinginan, antara tanggung jawab dan kelemahan. Sylvia pun tetap diam, tak menolak, tak juga membalas. Seolah tubuh dan pikirannya sudah tak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Pak Siswanto tahu, ia telah melangkah ke dalam jurang, tapi tubuhnya seperti dikendalikan oleh sesuatu yang lebih dalam dari logika. "Ayah akan menyembuhkanmu, Nak." Kalimat yang mestinya menenangkan, justru mengandung niat tersembunyi. Namun Sylvia hanya terdiam, tidak menangis, tidak bicara, dan itu membuat semuanya terasa semakin menyesakkan. Seperti dua manusia yang tersesat di ruang gelap, saling memeluk, tapi tak tahu arah pulang. Hari itu menjadi titik yang mengaburkan semua batas. Setelah peristiwa di kamar, Pak Siswanto keluar dengan wajah tegang, napas memburu, dan perasaan yang campur aduk antara jijik pada dirinya sendiri, dan entah, rasa lega yang ia tak pahami. Ia duduk di ruang tamu, menatap kosong ke lantai. Ia tahu yang barusan terjadi tidak bisa dihapus. Ia telah melangkahi garis, namun ketika Sylvia keluar dari kamar dengan langkah pelan dan wajah tanpa emosi, mengenakan daster yang sama dan duduk di depannya, seolah tak terjadi apa-apa, batinnya semakin kacau. "Nak, kamu baik-baik saja?" Sylvia hanya mengangguk pelan. Malam itu saat Rizky pulang, rumah tampak seperti biasa. Sylvia menyambut dengan senyum kecil. Senyum yang sudah lama tidak ia tunjukkan. Rizky heran sekaligus senang. Ia pikir, mungkin hari ini Sylvia mengalami kemajuan. Ia memeluk istrinya dengan erat, tapi Sylvia diam saja, tidak membalas, lalu berlalu menuju kamar. Pak Siswanto duduk di ruang makan dengan tangan bergetar, menyembunyikan kegelisahannya dengan berpura-pura membaca koran. Tatapan Rizky sempat menyipit, curiga, namun ia segera mengalihkan pikiran. Ia terlalu lelah untuk berpikir aneh-aneh. Ia tidak tahu bahwa malam itu bukan kehangatan yang kembali ke rumahnya, tapi sesuatu yang lebih gelap dan tak terlihat. Hari-hari selanjutnya seperti terulang. Pagi datang Rizky pergi kerja, dan Pak Siswanto kembali masuk ke ruang yang sama. Dengan perasaan yang semakin tumpul terhadap apa yang benar dan salah,
Sylvia tak pernah menolak, ia hanya diam, menuruti semua yang dilakukan ayah mertuanya tanpa suara, tanpa gerak, tanpa emosi. Seperti tubuh kosong yang tidak tahu apakah ia sedang disakiti atau disayangi. Dan bagi Pak Siswanto itu seperti pembenaran. Ia mulai percaya bahwa ia sedang menyembuhkan Sylvia, bahwa kasih sayangnya, bagaimanapun bentuknya, adalah obat. Ia bahkan membisikkan Dodowa saat menyentuh menantunya. Ini untuk menyelamatkanmu, nak, agar kamu kuat lagi. Namun, dalam hati kecilnya yang paling dalam, Pak Siswanto tahu, itu semua bohong. Ia hanya menipu dirinya sendiri, agar tak merasa sebagai monster. Tapi rasa bersalah yang sesekali muncul, tenggelam lagi oleh bisikan-bisikan yang menenangkan dirinya. Bahwa Sylvia tidak menolak, bahwa Sylvia mungkin bahkan membutuhkannya, dan bahwa Rizky anaknya sendiri sudah terlalu lama menjauh dari istrinya, membuat ruang kosong yang kini diisi olehnya. Perlahan, ia mulai merasa memiliki Sylvia, bukan hanya sebagai menantu, tapi lebih dari itu, sebagai wanita yang ada dalam kekuasaannya. Suatu sore Sylvia tiba-tiba duduk di sampingnya, sambil menyandarkan kepala di bahunya. "Ayah, besok datang ke kamarku lagi ya?" ucapnya dengan lirih. Pak Siswanto pun menoleh. Jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. "Kenapa, nak?" Sylvia hanya menatapnya dan menjawab, "Karena saat itu, aku nggak merasa sedih. Justru aku merasa lebih segar ya." Kalimat itu menamparnya. Bukan karena bahagia, tapi karena ia sadar ia telah mengubah luka menjadi candu. Sylvia yang dulu murni kini terjebak dalam permainan batin yang rusak. Dan semua itu karena dirinya. Hari-hari berikutnya berlalu seperti bayangan yang berulang. Pak Siswanto mulai tak lagi merasa bersalah. Atau lebih tepatnya, rasa bersalahnya dikalahkan oleh kebiasaan. Setiap pagi setelah Rizky berangkat kerja, ia akan menyiapkan sarapan, lalu masuk ke kamar Sylvia tanpa mengetuk. Sylvia pun tidak pernah memintanya berhenti. Bahkan kini kadang ia yang menggenggam tangan Pak Siswanto terlebih dahulu. Namun yang mengerikan bukan hanya kedekatan fisik itu, melainkan bagaimana keduanya menjadi terbiasa dengan yang tak semestinya. Rumah itu menjadi panggung kesunyian yang menyembunyikan aib di balik keheningan. Rizky tampak mulai curiga. Tapi bukan karena tahu yang sebenarnya. Ia hanya merasa hubungannya dengan Sylvia tak kunjung membaik. Meski istrinya terlihat lebih tenang dan kadang tersenyum. Tapi senyum itu terasa asing. Bukan untuknya. Ia lalu mencoba mendekat, mengajak bicara, tapi Sylvia seakan menciptakan tembok tak kasat mata. "Aku capek, Mas," jawab Sylvia suatu malam, saat Rizky ingin memeluknya. Rizky hanya bisa mengangguk dan berbalik. Tidur dengan punggung menghadap istri yang ia cintai. Ia tidak tahu bahwa dalam kesunyiannya sendiri, istrinya justru sedang mencari kehangatan dari sosok lain. Sampai pada suatu malam, Sylvia duduk di pinggir ranjang, menatap kosong ke arah jendela. Rizky yang baru pulang kerja menghampirinya, mencoba mengajak bicara seperti biasa. Tapi malam itu, Sylvia justru membuka topik yang mengejutkan. "Mas, kamu nggak pengen punya anak lagi?" tanyanya dengan pelan. Rizky pun tertegun. Pertanyaan itu datang tiba-tiba. "Kamu tahu itu bahaya buat kamu, sayang. Kita udah pernah bahas kan?" Sylvia hanya mengangguk, tapi lalu berkata, "Tapi ayah bilang, kita bisa coba, kita sering coba, Mas. Dan rasanya nggak seperti sedih. Namun rasanya enak." Waktu seperti berhenti sejenak. Rizky memandangi istrinya, menahan napas. "Maksud kamu apa, sayang?" tanyanya dengan suara nyaris tak terdengar. Sylvia menjawab dengan polos, seolah ia tidak tahu bahwa yang ia katakan akan meledakkan dunia mereka. "Iya, waktu kamu kerja, ayah sering ke kamar. Kita berdua tanpa busana, pelukan, lalu ayah mencumbui seluruh tubuhku. Dan katanya bisa bikin anak. Ayah bilang itu buat nyembuhin aku, dan aku rasa itu berhasil, Mas. Aku nggak terlalu sedih lagi, kadang merasa kangen, dan pengen lagi malahan." Rizky berdiri mendadak, wajahnya memucat. Tubuhnya bergetar hebat. Dunia yang ia anggap masih bisa ia pertahankan runtuh
dalam satu kalimat. Dalam sekejap, kemarahan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya meledak. Rizky berlari keluar kamar, menghampiri ayahnya yang tengah duduk di ruang tengah, sambil menonton televisi. Tanpa basa-basi ia menubruk ayahnya, menatapnya dengan mata membara. "Apa yang ayah lakuin ke istriku?" Suaranya menggema seperti petir yang mengoyak langit malam. Pak Siswanto pun terdiam. Matanya memerah. Ia tidak menyangkal, tidak membela diri, hanya menunduk sambil bergumam lirih. "Maafkan ayah, Nak." Tapi bagi Rizky tak ada lagi kata maaf yang cukup untuk menghapus kehancuran yang telah ditanam di rumahnya sendiri. Pak Siswanto tak membela diri. Ia tahu apapun yang ia katakan tak akan bisa membalikan kenyataan. Ia hanya duduk di lantai, punggungnya bersandar di dinding, napasnya berat. Matanya tak bisa menatap anaknya sendiri. Rizky berdiri mematung, jari-jarinya mengepal. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Ia bukan hanya marah, ia sangat hancur. Hancur karena orang yang ia percaya paling tinggi justru mengkhianati keluarga yang sedang rapuh. "Kenapa? Ya, kenapa kamu rusak semuanya?" tanyanya dengan suara parau. Pak Siswanto menggeleng lemah, tak bisa menjawab. Hanya kesunyian yang menggema, menyayat udara yang sudah sesak oleh kesedihan. Malam itu menjadi akhir dari semuanya. Rizky membopong Sylvia keluar dari rumah. Tak berkata apa-apa lagi, Sylvia tak melawan. Tatapannya pun tampak kosong, seperti tidak menyadari bahwa hidupnya sedang berubah. Mereka naik ojek online menuju apartemen kecil milik adik Sylvia di pusat kota. Sepanjang perjalanan Rizky hanya menatap ke depan dengan rahang mengeras, dan di dalam dadanya perasaan marah, kecewa, dan terluka bercampur menjadi satu. Terlalu kuat untuk bisa ia cerna saat itu juga. Ia hanya tahu satu hal. Mereka harus menjauh dari rumah itu, dari ayahnya, dari semua kenangan yang mulai membusuk dalam diam. Di tempat yang baru, suasana berbeda perlahan membawa sedikit ketenangan. Adik Sylvia, Anita, adalah wanita muda yang penuh perhatian. Ia menerima Sylvia tanpa banyak tanya, meskipun matanya menyimpan tanda tanya besar. Saat melihat kakaknya hanya duduk diam di sofa, tanpa bicara, Rizky menceritakan sebagian, cukup untuk membuat Nita mengerti bahwa Sylvia sedang butuh perlindungan. Hari demi hari, Anita membantu merawat Sylvia dengan lembut, seperti merawat anak kecil, memandikannya, menyiapkan makanan, bahkan menemaninya tidur jika Rizky harus bekerja malam. Dan disinilah perlahan, cahaya kecil mulai muncul. Sylvia mulai sedikit merespons. Awalnya hanya sekadar anggukan atau tatapan singkat. Lalu ia mulai mau makan dengan sendok sendiri. Mulai mengikuti suara ketika dipanggil. Dan pada suatu sore, ketika Rizky pulang, Sylvia duduk di sofa dan berkata pelan, "Mas, aku minta maaf ya." Kata-kata itu seperti mata air yang meledak dari tanah yang retak. Rizky langsung berlutut, memeluk istrinya, menangis sejadi-jadinya. "Bukan kamu yang salah sayang, kamu cuma korban. Aku juga minta maaf, karena selama ini aku terlalu sibuk berharap kamu sembuh, sampai lupa melindungi kamu." Di pelukannya Sylvia menangis pelan, untuk pertama kalinya dengan kesadaran penuh. Di sisi lain, Pak Siswanto mengurung diri di rumah. Ia tak lagi ke masjid, tak lagi menyapa tetangga. Di kamar tidurnya yang gelap, ia hanya membaca Quran sambil menangis. Surat demi surat ia baca dengan suara parau. Ia menulis surat untuk Rizky, panjang sekali, berisi permintaan maaf dan pengakuan bahwa semua ini adalah kesalahannya. Ia tak berharap diterima kembali. Ia hanya ingin didengar. "Jika suatu hari kalian bisa memaafkan, aku akan bersyukur. Jika tidak pun, aku rela. Tapi izinkan aku tetap mendoakan kalian setiap hari," tulisnya di akhir surat. Lalu ia menyelipkan surat itu di celah pintu apartemen Rizky, lalu pergi, diam-diam. Hari-hari berlalu tanpa kabar dari Pak Siswanto. Surat yang ia titipkan di celah pintu apartemen dibaca Rizky dengan hati yang bercampur aduk. Ia membacanya di balkon, dalam sunyi malam yang tak berkata apa-apa. Kata demi kata menampar batinnya. Di satu sisi amarahnya belum padam, tapi di sisi lain,
ada kesadaran bahwa ayahnya sudah benar-benar menyesal. Surat itu bukan sekadar permintaan maaf, tapi teriakan batin dari seseorang yang dihancurkan oleh perbuatannya sendiri. Rizky menangis lama malam itu, bukan karena memaafkan, tapi karena luka itu terlalu dalam. Dan ia tahu, luka seperti itu tak akan pernah benar-benar sembuh, hanya berdamai. Sylvia perlahan menemukan kembali dirinya. Dalam bimbingan psikolog dan kasih sayang dari Nita dan Rizky, ia mulai menata ulang ingatannya. Ia mulai belajar membedakan antara cinta dan pelarian, antara kasih dan pemanfaatan. Dalam beberapa sesi terapi, ia akhirnya berani mengungkapkan bagaimana kehilangan Iqbal membuatnya seolah mati rasa. Dan ketika perhatian datang dari sosok lain, ia tak tahu harus bagaimana. "Aku seperti bukan diriku lagi, Mas," ucapnya suatu malam. Rizky memeluknya dengan erat. "Tapi kamu masih istriku. Dan kamu masih ibu dari anak kita. Aku di sini untuk jadi tembokmu, bukan hakimmu." Beberapa bulan kemudian, Rizky dan Sylvia membuat keputusan besar. Mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak perempuan dari panti asuhan. Namanya Rani, usia 2 tahun. Memiliki senyum cerah yang mengingatkan Sylvia pada Iqbal kecil. Proses adopsi tidak mudah, tapi mereka menjalaninya dengan sabar. Saat Rani resmi menjadi bagian dari keluarga, ada rasa hangat yang belum pernah mereka rasakan sejak lama. Sylvia menggendong Rani sambil berbisik, "Mulai hari ini, kamu adalah cahaya baru untuk kami." Rani tertawa kecil, memeluk leher Sylvia, dan di saat itu, luka di hati mereka mulai menutup perlahan. Bukan hilang, tapi tak lagi berdarah. Suatu sore Rizky mengajak Sylvia dan Rani berkunjung ke rumah lama mereka. Bukan untuk tinggal, tapi untuk melihat masa lalu dengan mata yang baru. Rumah itu tampak sepi, penuh debu, namun masih berdiri kokoh. Mereka mengetuk pintu, tapi tak ada jawaban. Seorang tetangga menyapa dari seberang, mengatakan bahwa Pak Siswanto kini tinggal di pesantren kecil di pinggiran kota, membantu mengajar anak-anak mengaji. Beliau bilang ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan banyak sujud, kata si tetangga. Rizky mengangguk pelan, dan dalam hatinya ada sesuatu yang seperti lega. Ayahnya mungkin tak pernah bisa kembali, tapi setidaknya ia tak lari dari penyesalannya. Beberapa minggu setelahnya, mereka bertiga datang ke pesantren itu, tanpa janji dan tanpa kabar. Saat melihat Rani berlari ke arah taman pesantren, Pak Siswanto yang sedang menyapu halaman berhenti sejenak. Ia pun menoleh. Matanya membesar. Di depannya berdiri Sylvia dan Rizky. Namun tidak ada pelukan. Tidak ada kata-kata apapun. Hanya air mata yang jatuh bersamaan. Dan itu cukup. Cukup untuk menunjukkan bahwa luka bisa sembuh jika diterima. Bahwa manusia bisa salah, sangat salah. Tapi selama masih ada niat menebus, Tuhan akan bukakan pintu. Dan dalam sunyi sore itu, keluarga yang porak-poranda itu berdiri dalam satu bingkai keheningan. Bukan untuk kembali seperti dulu, tapi untuk mulai dari awal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.